Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan hati, kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau berikan buat setiap kita saat ini. Mari bersama-sama kita mulai di dalam hadirat-Nya. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur senantiasa Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh hidup ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami tahu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang besar atas hidup kami. Saat ini kami mau siapkan setiap hati kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau yang menjangkau setiap kami, Tuhan yang menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami malam hari ini. Segala pujian hormat kami bagi-Mu Tuhan. Kami bawa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau menikmati hadirat-Mu, keindahan kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Naikkan pujian bersama, nyatakan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih. Penuh kasih dan sayang. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati, bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. oh Tuhan, Menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan kami. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Amin. Yang membutuhkan. Sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan. penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan setiap kami. Kau tempat Biar kuasa kasih-Mu Tuhan dan kekuatan-Mu itu yang menjamah, itu yang menaungi setiap hati kami. Oh, yang terluka sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan. Kau sumber Kekuatan bagi semua orang. Oh, yang membutuhkan. Sungguh indah Kau. Oh, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan. Kau tempat bagi setiap hati kami Tuhan. bagi setiap hati Oh, yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Engkau kekuatan hati kami. Kau sumber kekuatan. Amin. Bagi
Jangan lewatkan satupun dari setiap kami. Mengalir bagi setiap kasih-Mu, hati Tuhan, yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Engkau kekuatanku, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau kekuatan setiap hati kami, Tuhan. Pada setiap perkara lepas perkara dalam hidup kami, Tuhan, kami meletakkan setiap pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Apapun keadaan kami saat ini, Tuhan, baik buruknya, kami mau nyatakan, Tuhan, Engkau tetap baik. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, Tuhan, rancangan remuk-Mu yang adalah damai sejahtera bagi setiap hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Sekali lagi mari bersama katakan, sungguh Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan hati kami. Kau tempat penghiburan Amin, Tuhan. bagi setiap hati Engkau kekuatan yang kami. terluka. Sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, kami percaya. Setiap hari, setiap waktu, Penuh kasih dan sayang. kami hanya bersandar dalam-Mu. Kau tempat penghiburan Hanya Yesus, bagi setiap hati Engkau yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan hati kami. Kau kekuatan hidupku, Tuhan. Perkara lepas perkara kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau sanggup melakukan setiap perkara. Sebab itu hati kami bersyukur dan kami nyatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup Amin. memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang Engkau menderita. sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup Oh, melakukan
perkara yang besar. Dia sanggup, Engkau sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang Kami percaya, menderita. Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan yang terluka, Kuasa-Mu menyembuhkan nyata, yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu tak pernah terbatas. Oh, Engkau sanggup, Tuhan. Hanya nama Yesus, Engkau jawaban atas setiap perkara hidup kami, Tuhan. Dia sanggup, Amin, Tuhan. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara. perkara yang besar. Engkau sanggup. Dia sanggup, Dengan iman kami nyatakan, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Dia sanggup Satu kali lagi, memulihkan nyatakan. hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup Engkau sanggup, Tuhan. melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Tuhan, Yesus sanggup memulihkan setiap kami, memulihkan yang menyembuhkan terluka, setiap kami. menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya, Tuhan. Jesus. Jesus. Haleluya. Jesus. 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 Mari rasakan kasih Tuhan. Nikmati kasih itu, kasih yang lembut mengalir. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala hal. Bahkan bagi kami mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang sanggup membelah laut, menaklukkan badai yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatunya sanggup. Kau yang memegang hidup kami, Kau yang membuka jalan bagi kami Tuhan. Yes. Yes. Mari percaya. Jesus. Yang membelah laut, yang teduhkan Badai yang mustahil. mustahil Amin. pun terjadi Karena kuasa, karena yang pegang, yes, Dia yang pegang hidup. yang buka jalan Yes, Jesus. bagiku.
Dia ialah pembuat mujizat yang sejati, mujizat sejati yang membelah laut. Mari dengan iman, sama-sama naikkan. Amin. Amin Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kami percaya kuasa-Mu. Amin. Mari lebih lagi, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidup. Kau yang pegang kendali Tuhan, yang buka jalan. Amin. Kau pembuat mujizat, mujizat sejati. Mari lebih lagi, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Kau yang pegang setiap kami. Kau membuka jalan Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau sanggup melakukan segala perkara besar yang mustahil bagi kami, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita yang percaya kepadanya, oh, mujizat masih terjadi. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau yang pegang kendali, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang membelah laut. Mari iman, yang teduhkan badai, Jesus, yang mustahil percaya terjadi. Percaya Tuhan, Kau berkuasa. Kau yang pegang hidup kami, Kau yang buka jalan bagiku. Percaya Yesus, Kau membuat mujizat sejati. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, buat hadirat Tuhan, buat kasih anugerah rahmat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami masih boleh ada sampai saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Sebentar kami ingin menikmati setiap taburan firman-Mu, agar kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, agar kami bersyukur di dalam segala kondisi apapun di dalam kehidupan kami. Tuhan yang pegang kendali, dalam nama Yesus. Amin.
Ya, saudara, saya sedang berada di downtown di kota tuanya New Hampshire, dan yang tadi saudara lihat, ya mungkin bisa disyuting lagi, ini adalah sebuah gereja kuno di sini. Tapi saudara, kabar terakhir gereja ini sedang dijual. Sekarang mau dijual dan dengar-dengar akan dibeli oleh salah satu agama lain dan akan dijadikan tempat ibadah agama lain, ya. Dari sini ya saya belajar dan kita lihat saudara bahwa makanya Tuhan Yesus itu mengingatkan ya kepada murid-muridnya, dia bilang pergilah ke segala bangsa, jadikanlah mereka muridku, jadilah garam dan terang dunia. Hidup kita ini harus berdampak bagi kota, bagi gereja. Kita sedih ya kalau melihat di Amerika ini yang tadinya adalah negara mayoritas Kristen, tapi sekarang gereja-gereja itu mulai dijual kepada agama lain dan menjadi pusat ya ibadah agama lain. Saudara bisa bayangkan gereja yang seindah itu sekarang sedang ditawar oleh ya agama lain untuk dijadikan tempat ibadah agama lain. Kenapa saudara? Karena satu hal saya melihat di sini tuh orang sekarang jarang lagi punya roh penginjilan, roh untuk bersaksi. Saya berdoa saudara buat setiap kita, ya dimanapun kita berada, ya kita harus menceritakan tentang Tuhan supaya gairah atau spirit ya kita itu untuk percaya pada Tuhan, untuk beragama, untuk beribadah itu selalu ada. Ya kita lihat Amerika negara Kristen mayoritas, tapi sekarang kekristenan dia banyak yang tertidur. Karena apa? Mereka sudah jarang menceritakan tentang Tuhan ya. Dan Alkitab itu berkata, ayo engkau itu suratan, engkau adalah surat Kristus yang terbuka yang harus bisa dibaca oleh semua orang. Kurangnya ya api Roh Kudus yang dimana kita disuruh bersaksi itu sudah tidak ada. Dan juga bahkan ya bagi sebagian orang kekristenan itu hanya sebuah agama, sehingga kita itu lupa bahwa ya Tuhan menyuruh kita ini untuk menjadi kesaksian bagi semua orang, bahkan bagi bangsa-bangsa. Saya berdoa saudara, biarlah dalam hidup kita senantiasa ada roh yang berapi-api untuk menginjil, untuk memenangkan jiwa, untuk membawa bangsa, keluarga, bangsa, bahkan kota, bahkan negara kita untuk selalu ada di dalam Kristus ya. Ini menjadi sebuah tamparan buat setiap kita. Gereja akan dijual dan dipakai untuk ya sebagai penggunaan lain untuk ibadah. Ya biarlah kita mulai dari diri kita sendiri, jaga iman kita, jaga komunitas kita, dan supaya jadi berkat, jadi dapat. Ya beritakanlah Tuhanmu, beritakanlah perbuatan yang ajaib kepada semua orang dan segala bangsa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Ya, shalom seluruh jemaat Mesbah Doa DBTV di mana saya berada. Puji Tuhan, saya masih berada di Amerika saat ini, dan saudara ya seperti video yang tadi barusan tayang, bagaimana kita ini bersedih ya di Amerika ini sendiri banyak gereja yang pada akhirnya tutup, bahkan dijual, bahkan ya beberapa gereja ditulisi loh dicari pendeta yang mau melayani. Dan puji Tuhan saya sudah bersama dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, berasal dari Indonesia. Nanti beliau akan memperkenalkan diri, dan saat ini beliau dipakai Tuhan loh di negara ini, di Amerika ini, untuk ya menjadi berkat dan bahkan kembali memenangkan ya kalau saya bilang hamba-hamba Tuhan. Shalom Ibu Francisca ya? Ya. Iya, ini Ibu Francisca, silakan sapa Bu jemaat Mesbah Doa DBTV. Iya, shalom semua. Nama saya Pendeta Francisca Romogoy. Saya melayani di Gereja Reformed Church Metatron, New Jersey. Dan saat ini mereka menyebut sebagai senior pastor. Wow, senior lead pastor ya. Iya, dan luar biasa. Bu, gimana ceritanya sampai Ibu bisa datang ke di sini, maksudnya untuk pelayanan? Sebetulnya cerita, kalau mau cerita bisa 2 hari 2 malam. Iya. Jadi mungkin singkatnya saya merasa bahwa Tuhan mengutus saya ke Amerika untuk pekerjaan Tuhan, khususnya saya selalu menyebut saya dan jemaat sebagai misionari di Amerika. Ya, karena dulu gereja Amerika, Eropa yang membawa Kristen ke Indonesia, tapi sekarang karena redupnya kekristenan sehingga saya terpanggil untuk datang kemari. Nanti kalau mau dengar cerita nanti next. Iya, jadi saudara ya, dulu mereka yang membawa kekristenan datang ke bangsa kita. Sekarang justru
Tuhan pakai salah satunya Ibu Francisca untuk kembali menghidupkan kekristenan di sini. Separah apa Bu kira-kira kekristenan bahkan gereja di negara ini? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari pergumulan yang saya alami di denominasi saya, namanya Reformed Church in America, itu adalah the oldest denomination in North America. Jadi denominasi saya ini adalah denominasi gereja yang tertua di Amerika. Tertua di Amerika, Ya, wow. dia sudah ada berapa tahun? Dari 1680 sudah ada di, ya, gereja pertama ada di New York, di Manhattan. Jadi, Terus? dan sekarang kalau saya mau bilang kekristenan di sini sekarang redup karena yang tinggal orang-orang tua di gereja. Sehingga ketika orang tua itu habis, ya? next generationnya hilang. Sehingga ketika saat ini cuma ada building aja. Gedung karena aja orangnya sudah meninggal dan tidak mempersiapkan generasi selanjutnya. Jadi sekarang aja contohnya di gereja yang Ibu sedang pegang hari ini, generasi yang termuda itu umur berapa Bu? Yang sekarang di gereja saya agak-agak muda. Tapi saya sementara melayani. Tapi yang dinominasi sebagian besar yang Ibu. Sebagian besar itu di atas 60 tahun. Itu yang paling muda. Iya, kebanyakan gereja RC. Kenapa Bu? Menurut Ibu kenapa di Amerika ini kekristenan itu anak-anak muda itu tidak tertarik atau bagaimana? Kalau bagi saya letaknya ada di dalam orang Kristen sendiri yang tidak menjadi berkat. Karena di Amerika ini gereja orang-orang khususnya semuanya ada. Jadi kalau mereka sakit mereka ada Medicaid, ada insurance, serba enak nyaman. Ya, hidupnya dibilang enak juga tapi tercover semua. Sehingga seakan-akan gereja itu orang-orang tidak memerlukan Tuhan. Oh, jadi ternyata kenyamanan itu musuh iman ya? Iya. Kalau terlalu enak, terlalu nyaman, semua sudah di cover, jadi mereka merasa udah nggak butuh Tuhan lah. Dan juga orang tua juga tidak mempersiapkan anak mereka untuk mewariskan iman itu. Betul. Di sini terlalu, kalau saya bilang terlalu freedom, terlalu bebas. Dan orang tua tidak mempersiapkan anak-anak untuk mencintai Tuhan. Contohnya, karena 18 tahun anak-anak itu sudah punya free will kan, mereka boleh keluar dari rumah, mereka memilih apa saja, dan dasar-dasar itu tidak ada di gereja. Nah itu yang sangat disayangkan. Dan sekarang untuk mengembalikan semuanya itu menurut saya perlu kerja keras. Dan perlu benar-benar mengembalikan kuasa Tuhan di gereja. Roh Kudus mesti ada di gereja karena kita nggak ada power. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Tidak mungkin. Jadi Bu, beberapa kita juga sempat ngobrol ya, Ibu Francisca ngomong sekarang gereja-gereja pada tulisi dijual itu. Penyebabnya itu Bu, karena nggak ada generasi lagi, nggak ada jemaat. Dan orang-orang sudah tidak membutuhkan gereja lagi karena merasa bahwa gereja itu tidak membantu mereka. Yang ada mereka tidak mendapatkan sesuatu di dalam gereja, malah dituntut, dihakimi. Iya, dan terlalu banyak kewajiban misalnya. Jadi justru tidak membuat mereka buat mereka ada beberapa sih yang mengalami Tuhan, sehingga saya kecenderungan dalam pelayanan menantang anak muda ataupun orang percaya untuk bukan hanya religion, spirit of religion atau cuman karena beragama aja, tapi mesti mengalami Yesus, mesti mengalami Yesus pribadi sebagai Tuhan yang hidup. Iya, jadi saudara, apa sih kekuatan gereja? Gereja itu kekuatannya ya Tuhan sendiri. Sekarang kalau gereja tanpa Tuhan, ya orang juga tidak tertarik lagi untuk datang ke Kristenan yang tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Ya seperti itu, pada akhirnya akan ditinggalkan. Tapi saya salut Ibu Francisca tuh dipakai Tuhan. Dia tuh sekarang, Ibu sekarang jabatannya apa Bu di gereja Ibu? Saya selain di gereja sebagai senior pastor, saya dipercayakan Tuhan sebagai, kalau di Indonesia kan ketua wilayah, kalau di sini disebut President of Classis. Oh, President Classis of New Brunswick. Jadi saya menjadi jadi ketua untuk kurang lebih ada 26 gereja Amerika. Dan juga baru-baru melepaskan jabatan sebagai CPAM, Commission Pastor, untuk pastor-pastor Asia. Jadi saya jadi presidennya, tapi sudah lepas, sekarang sudah diberikan kepada pendeta pelayan saya juga di gereja. Jadi saudara, nggak gampang ya Bu Francisca itu dipakai Tuhan, luar biasa, menjadi presiden dan membawahi 26 gereja Amerika loh. Gereja mula-mula yang ada di Amerika loh saudara. Jadi beliau ini berkhotbah, menyampaikan banyak hal, bahkan ide-idenya, masukan-masukannya itu ditunggu ya, yang
Ya kalau beliau meeting rapat itu yang dengerin tuh bule-bule ya Bu ya. Luar biasa ya, padahal masih muda, lebih muda dari saya saudara. Ya tapi Tuhan pakai dahsyat dan luar biasa. Kita berdoa ya semakin banyak orang-orang dari bahkan negara kita yang dipakai untuk pergerakan rohani, untuk memenangkan bahkan bangsa-bangsa ya. Dan kita belajar juga satu hal, karena itu saudara jangan biarkan anak cucu kita tidak mengalami Tuhan. Ajarkan mereka untuk mencintai Tuhan ya. Dan tadi yang terburuk itu adalah ya gereja tanpa Tuhan, nggak ada kuasa, nggak ada Roh Kudus. Apa yang bisa menarik orang datang ke gereja? Ya sebenarnya kan Tuhan itu sendiri. Bahkan hari ini di Indonesia pun kita berdoa ya Bu, supaya gereja-gereja di Indonesia juga mengalami Tuhan. Jadi apa nih Bu pesan buat seluruh jemaat Misbah Doa bahkan hamba Tuhan yang mendengarkan siaran ini? Ya, jangan ada dalam zona aman aja saudara. Saudara harus berani melangkah untuk Tuhan pakai supaya kerajaan Tuhan benar-benar ditegakkan. Karena kalau kita hanya ada dalam posisi kita dan kita tidak ada vision Tuhan, tidak ada purpose Tuhan, tujuan Tuhan, maka kita tidak dapat mengambil bagian dalam kerajaan, memperlebar kerajaan Tuhan. Jadi tetap bersemangat, mungkin sekecil apapun apa yang saudara kerjakan itu yang menjadi tanggung jawab saudara bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Dan pesan saya memperhatikan pelayanan buat anak muda. Supaya ketika gereja kita generasi muda, next generation. Supaya ketika kita sudah menjadi tua, kita sudah mempersiapkan generasi selanjutnya. Dan gereja itu tidak tutup. Perhatikan di Alkitab, gereja pernah ada di zaman Efesus. Tapi kemudian tidak ada lagi gereja di Efesus sekarang. Pernah ada pembicara hebat, Timothy. Adalah salah satu pendeta yang hebat di zaman itu. Tapi hilang. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan generasi muda. Jadi saya terpanggil juga untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin, khususnya anak-anak muda yang merasa terpanggil di coach, didampingi, dan jadikan mereka sebagai penerus kita. Supaya gereja Tuhan tidak tutup seperti yang terjadi di Amerika. Amin. Ya, dan puji Tuhan saudara, ya Ibu Francisca tidak sendirian, ya beliau juga dibantu oleh para elders yang ini juga semua orang dari Indonesia loh, dipakai Tuhan di sini. Mungkin kita mau dengar sedikit dari penatua ini Grandi yang termuda nih ya. Boleh sampaikan sedikit pesan nih buat jemaat Misbah Doa. Sebenarnya pelayanan kita di Amerika itu sedikit lebih berbeda Ibu dengan pelayanan di Indonesia. Karena yang pertama, negara ini negara bebas Bu. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi sebagai jemaat Indonesia, bagaimana kita mempertahankan budaya dan nilai orang Indonesia dan dibandingkan dengan orang-orang Amerika yang hidup dengan bebas di sini, itu menjadi salah satu tantangan dari kita orang Indonesia. Bagaimana kita tetap memegang kepercayaan kita dan selalu berdasarkan dengan firman Tuhan. Karena di sini semua hidup bebas, ya mungkin itu yang bisa menjadi tantangan. Benar. Terus bagaimana Anda tetap menjaga iman di negara ini tetap kuat di tengah? Sebenarnya yang paling penting tetap mengandalkan firman Tuhan sebagai penopang gitu loh. Dan pentingnya satu komunitas Bu. Betul. Karena kalau misalnya ada komunitas persekutuan, karena dari dulu sudah ditanamkan kita harus koinonia, diakonia, and marturia, bersaksi, bersekutu dan melayani. Kalau nggak ada itu mah udah lama bebas Bu, udah lama terikut hanyut. Dan gereja kalian tuh kan bukan hanya gereja orang Indonesia. Benar. Ibadahnya berapa kali tuh? 2 kali. Kita punya 10.30 yang minggu pertama yang gabungan Indonesia dan English. Terus kita kalau minggu kedua, 3 dan 4 itu biasanya terbagi Bu. Jadi English service itu 10.30, terus Indonesian service itu jam 2. Iya, banyak campur. Kadang ada dari Nepal ada, terus ada orang hitam, black, ada Korea, itu campur. Karena ada Spanish. Memang ini kan bukan gereja Indonesia iya, ya. Benar. Ini bukan gereja Indonesia loh saudara, tapi gereja ortodoks di sini ya, gereja pertama. Bisa dibilang ya, gereja Protestan. Dan kalian melakukan pembaharuan yang luar biasa. Iya, terima kasih ya, karena memang saudara saya juga pernah khotbah di gereja ini luar biasa, padahal ini gereja ortodoks di Amerika loh, ya mirip-mirip Gemim lah ya. Iya, Protestan. Jadi kayak Gemim tapi terjadi perubahan yang luar biasa. Yang terpasti, yang terpenting adalah orang yang datang merasakan, ada Tuhan di sini, ada Roh Kudus di sini. Dan itu yang terpenting, karena hanya itu kuasa Tuhan yang akan membawa perubahan. Tuhan memberkati ya. Sukses selalu, pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa. Amin, saudara. Jadi pesannya adalah mari kita persiapkan generasi. Gereja itu harus memberi keluasan untuk generasi, mulai dibimbing, dilatih agar mereka
ya bisa mengambil bagian dan peranan penting di dalam gereja, sebab kalau nggak ada generasi ya itulah yang terjadi seperti di Amerika ini, gereja tutup. Saya sedih sekali, bahkan banyak gereja yang sudah menjadi masjid sekarang dibeli saudara. Tapi ya kita berdoa saudara ya, biarlah kebangunan rohani baru terjadi di Amerika ini. Dan salah satu Tuhan pakai adalah ya hambanya Ibu Francisca yang dari Indonesia. Tuhan memberkati saudara, kita mulai dari keluarga kita, agar iman kita boleh senantiasa ada di dalam Tuhan. Kita tutupkan kepala, kita berdoa ya Bu. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur, kami percaya tidak secara kebetulan kami boleh berjumpa hari ini, bahkan kami boleh sama-sama mendengarkan apa yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan. Bahkan di Amerika ini kami berdoa biar Indonesia mengalami pergerakan Tuhan, lawatan Tuhan, kebangunan rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus juga berdoa Tuhan pakai Ibu Francisca untuk menjadi alat Tuhan, membawa kebangunan rohani bagi Amerika ini, agar tidak banyak gereja yang ditutup, tetapi dia boleh mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk melayani di negara ini Bapa. Berkati gereja yang sedang digembalakan, berkati Tuhan jabatan yang Tuhan berikan kepada dia untuk membawahi 26 gereja di bawahnya. Biarlah pengurapan Tuhan turun. Bahkan setiap kami hari ini, biarlah penginjilan itu ada di hati kami. Kami boleh sungguh-sungguh serius untuk menanggapi panggilan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat, rahmat, anugerah, bahkan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Demikian saudara, kita boleh sama-sama berbincang. Dan dari New Jersey ya. New Jersey kita mengucapkan Shalom. Tuhan memberkati.